pegang itu sebagai tujuan bersama. Siap? Jangan mau untuk dibentrok-bentrokan. Politik identitas tampaknya memang akan tetap menjadi titik krusial kita di dalam kehidupan kebangsaan. Maka yang diperlukan, kalau meminjam istilah dan keprihatinan Buya, mencari titik temu, kita dialog. Apa sih problem politik identitas kita? Tapi kalau terus-menerus dinarasikan seolah-olah Anies itu membahayakan bagi bangsa, kan? Ini saya kira yang harus kita bantah. Kita ini siapa? Kita harus menghormati semua warga negara punya hak yang sama, dipilih dan memilih, kemudian punya tanggung jawab yang sama untuk majunya bangsa dan negara ini. Caranya yang berbeda, kompetisi, pilihan partainya, pilihan ininya itu yang berbeda. Ya. Jadi kalau ngangkat politik identitas, mari kita cari ujung persoalannya. Persoalannya adalah Ahok. Mari kita lihat sejarah ke belakang. Tidak ada sebelumnya. Saya ikut kok. Saya ikut berproses di situ. Menjadi saksi saya. Nah, barulah ada reaksi. Dan harus disadari, reaksi itu dari mayoritas rakyat. Di mana Indonesia itu mayoritas Muslim. Tapi cara NU untuk melawan politik identitas yang bisa dikatakan terjadi atau juga sudah terjadi, cara apa sih yang akan dipakai oleh NU? Ya, NU ini kan gerakan sosial ya, kita membangun strategi sosial yang kita desain untuk menghadang itu. Kita sudah siapkan platformnya, ada berbagai hal kita bangun sebagai platform untuk menggerakkan warga ini ke arah satu visi bersama, termasuk untuk mencegah. Ya, itu istilah tempat itu, kita mempersoalkan rootnya itu, akarnya atau rooting, mencari akar itu. Dan memang istilah politik identitas diucapkan oleh Pak Luhut dalam perbincangan dengan saya. Tapi sebelumnya Pak Jokowi juga sudah mengucapkan itu tuh. Jadi terlihat bahwa ada semacam desain di istana untuk memojokkan satu jenis politik yang mereka cap identitas basisnya, terutama agama tuh. Kan kalau kita lihat dari awal, memang itu diidentikan dengan agama. Seolah-olah identitas itu hanya soal agama. Padahal di dalam teori ilmu politik itu, SARA itu adalah politik identitas. Rasisme itu politik identitas. Itu. Agamaisme juga politik identitas. Itu sukuisme politik identitas. Politik identitas jadi tuduhan ke Anies Baswedan. Nahdliyin Muda peringatkan bisa berpotensi rusak integritas bangsa. Semakin dekatnya pesta demokrasi, gencaran isu yang digunakan dalam calon presiden. Salah satunya politik identitas, isu ini menjadi lumrah digunakan. Berbagai kalangan seolah tak mau kehilangan angin dan ikut bicara terkait politik identitas. Mulai dari aktivis, pengamat hingga presiden pun ikut mengomentari isu tersebut. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo turut berkomentar tentang politik identitas. Konten media sosial dari masyarakat pun turut mewarnai pro kontra isu ini. Menyikapi hal ini, Koordinator Nahdliyin Muda Connection, Oki Tirto menanggapi bahwa alih-alih sebagai narasi kebangsaan, riuh rendar komentar terkait politik identitas lebih terlihat seperti isu politik yang malah berpotensi mengiris integritas bangsa. Soal politik identitas ini alamatnya kemana? Pengirimnya siapa? Jangan sampai justru isu ini jadi semacam pamflet propaganda, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa siapapun yang melempar isu politik identitas harus memberikan definisi yang jelas. Saya justru bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan politik identitas? Apakah karena basis kekuatan politiknya berasal dari elemen tertentu atau apa? Imbuhnya. Ia juga menegaskan bahwa sebagaimana politik aliran di era Bung Karno, politik identitas adalah fakta politik yang sudah ada sejak era kolonial. Coba deh dibikin clear dulu itu apakah yang dimaksud politik identitas atau politisasi identitas. Jangan bikin bingung rakyat. Justru yang berbahaya itu politik pecah belah, politik rasis. Kalau toh ada yang harus dihentikan segera adalah mesin politik yang bahan bakarnya itu kebencian, papar Oki. Oki mengapresiasi sikapnya Cak Jazil. Menurutnya posisi politiknya saat ini bersama Pak Prabowo, tapi bisa menampilkan sikap politik kebangsaan soal isu yang dialamatkan ke Anies Baswedan terkait tudingan politik identitas. Itu mengingatkan kita kepada sikap politik para tokoh zaman Bung Karno. Beda ideologi, beda arah politik, tapi fair sebagai sesama bangsa Indonesia, in keren. Itu baru Nahdliyin, tegasnya.
Oki pun berpesan perbedaan pendapat politik yang menjadi agenda politik 5 tahunan tidak semestinya membelah kesatuan bangsa. Terlalu mahal bagi Indonesia jika harus mengulang polarisasi politik yang dampaknya membelah bangsa, tutupnya. Politik identitas jadi tuduhan ke Anies Baswedan. Nahdliyin Muda peringatkan bisa berpotensi rusak integritas bangsa. Semakin dekatnya pesta demokrasi, gencaran isu yang digunakan dalam calon presiden, salah satunya politik identitas, isu ini menjadi lumrah digunakan. Berbagai kalangan seolah tak mau kehilangan angin dan ikut bicara terkait politik identitas. Mulai dari aktivis, pengamat hingga presiden pun ikut mengomentari isu tersebut. Pada kesempatan tertentu, Presiden Joko Widodo turut berkomentar tentang politik identitas. Konten media sosial dari masyarakat pun turut mewarnai pro kontra isu ini. Menyikapi hal ini, Koordinator Nahdliyin Muda Connection Oki Tirto menanggapi bahwa alih-alih sebagai narasi kebangsaan riuh rendah komentar terkait politik identitas lebih terlihat seperti isu politik yang malah berpotensi mengiris integritas bangsa. Soal politik identitas ini alamatnya kemana, pengirimnya siapa, jangan sampai justru isu ini jadi semacam pamflet propaganda, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa siapapun yang melempar isu politik identitas harus memberikan definisi yang jelas. Saya justru bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan politik identitas? Apakah karena basis kekuatan politiknya berasal dari elemen tertentu atau apa? Imbuhnya. Ia juga menegaskan bahwa sebagaimana politik aliran di era Bung Karno, politik identitas adalah fakta politik yang sudah ada sejak era kolonial. Coba deh dibikin clear dulu itu apa yang dimaksud politik identitas atau politisasi identitas. Jangan bikin bingung rakyat, justru yang berbahaya itu politik pecah belah, politik rasis. Kalau toh ada yang harus dihentikan segera adalah mesin politik yang bahan bakarnya itu kebencian. Papar Oki mengapresiasi sikapnya Cak Jazil. Menurutnya posisi politiknya saat ini bersama Anies Baswedan terkait dengan politik identitas. Itu mengingatkan kita kepada sikap politik para tokoh zaman Bung Karno. Beda ideologi, beda arah politik, tapi fair sebagai sesama bangsa Indonesia. Ini keren, itu baru Nahdliyin, tegasnya. Oki pun berpesan perbedaan pandangan politik yang menjadi agenda politik 5 tahunan tidak semestinya membelah kesatuan bangsa. Terlalu mahal bagi Indonesia jika harus mengulang polarisasi politik yang dampaknya membelah bangsa, tutupnya. Semakin dekatnya pesta demokrasi, gencaran isu yang digunakan dalam calon presiden, salah satunya politik identitas, isu ini menjadi lumrah digunakan. Berbagai kalangan seolah tak mau kehilangan angin dan ikut berbicara terkait politik identitas. Mulai dari aktivis, pengamat hingga presiden pun ikut mengomentari isu tersebut. Pada kesempatan tertentu, Presiden Joko Widodo turut berkomentar tentang politik identitas. Konten media sosial dari masyarakat pun turut mewarnai pro kontra isu ini. Menyikapi hal ini, Koordinator Nahdliyin Muda Connection Oki Tirto menanggapi bahwa alih-alih sebagai narasi kebangsaan riuh rendah komentar terkait politik identitas lebih terlihat seperti isu politik yang malah berpotensi mengiris integritas bangsa. Soal politik identitas ini, alamatnya kemana, pengirimnya siapa, jangan sampai justru isu ini jadi semacam pamflet propaganda, ujarnya.